ibadah bangkrut di akhirat. Ternyata bangkrut itu bukan saja di dunia. Kalau di dunia seorang pengusaha dia bangkrut barangkali tidak dalam sistem administrasi dan sebagainya. Nah, kita tidak tahu dia bisa bangkrut atau karena kehendak Allah diambilnya dengan cara Allah sehingga seseorang itu jatuh bangkrut, jatuh failing. Nah, tapi yang bermasalah pada malam ini adalah seseorang ahli ibadah bangkrut di akhirat. Di dalam hadis Rasulullah yang sedikit agak panjang, pada suatu ketika Rasul bersama sahabat mereka duduk-duduk menikmati keindahan alam, indahnya angin sepoi-sepoi. Pada saat mereka sedang duduk, Rasulullah mengajukan pertanyaan kepada sahabat-sahabatnya. Kata Rasulullah, kalau Rasulullah SAW dengan muflis. Nah, itu pertanyaannya kepada sahabat-sahabatnya. Wahai sahabatku sekalian, tahukah kamu orang yang bangkrut? Orang-orang yang bangkrut, yang muflis. Dengan gamblang sahabat menjawab, al-muflis menurut kami, al-muflisu fina, orang yang bangkrut menurut kami adalah malla dirhaman wala mata. Nah, itu kata sahabat. Menurut kami orang bangkrut itu adalah seseorang yang tidak punya uang dan tidak punya kekayaan. Nah, itu kata jawab sahabat kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasul melanjutkan dalam hadis ini, faqala, Nabi SAW berkata, innal muflis min ummati ya'ti yawmal qiyamah bis-shalah was-siyam was-zakat wa ya'ti qad syatama hadha wa qadafa hadha wa akala mala hadha wa sama kadama hadha wa daraba hadha fa yubqa hadha min hasanati wa hadha min hasanah. Akhir hadis nanti kita apa? Kata Rasulullah, kata Rasul itu, innal muflis, sesungguhnya orang bangkrut itu adalah umatku yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat yang sangat besar, pahala puasa yang sangat banyak, pahala zakat yang sangat banyak, dan berbagai amalan lainnya, sedekah, haji, dan sebagainya. Semua bentuk amalan itu yang dibawa ke akhirat kelak. Akan tetapi wa ya'ti qad syatama hadza wa qadafa hadza wa akala mala hadza wa safaqa dama hadza wa daraba hadza. Akan tetapi mereka juga membawa dosa. Dosa yang pertama adalah membawa dosa suka mencaci dan memaki. Itu dosa. Seseorang yang suka mencaci dan memaki, atau juga suka dengan yang sinonim dengan itu, mencaci, ya, menghibah, menggosip dan sebagainya. Itu dia bisa tergolong kepada mencaci, memaki, menghibah dan sebagainya. Dia membawa dosa yang demikian itu. Berikutnya adalah dia membawa dosa wa qadafa hadza, menuduh, berbuat kejahatan seseorang, mencemarkan nama baik seseorang. Berikutnya adalah
yang tidak halal dia peroleh. Berikutnya wasafaka dama, menumpahkan darah orang lain. Kemudian wadhabahaza, memukul orang lain. Itulah dosa-dosa yang dibawa oleh ahli ibadah tadi. Salatnya yang luar biasa, salat wajibnya, salat sunatnya, tahajudnya, salat duhanya, qiyamul lailnya lengkap, tetapi juga dia membawa dosa-dosa sebagaimana yang kita sebutkan tadi: mencaci maki, menghibah, menggosip, memfitnah, tidak henti-hentinya walaupun dia beribadah dengan sebanyak-banyaknya. Kemudian menumpahkan darah orang lain, kemudian memakan hak orang lain yang bukan haknya, kemudian memukul yang tidak layak dipukul, maka menjadi dosa kepada si pembuatnya, si pelakunya. Jamaah bagi Allah, karena orang sudah teraniaya dengan kelakuannya, maka segala amal baiknya, pahala sholatnya, pahala puasanya, zakatnya, hajinya diberikan kepada yang dianiaya, yang dicaci maki, yang diriba, yang digosip, yang difitnah, yang dipukul, yang ditumpahkan darahnya, yang dimakan hartanya dengan tidak halal, dengan mencuri, korupsi dan sebagainya, diberikan kepada mereka-mereka yang telah teraniaya ulahnya seseorang ahli ibadah tadi. Jangan bagi Allah. Kemudian tidak cukup itu saja, barangkali karena terlalu banyak dosanya, ditambah lagi banyak yang teraniaya, bukan satu orang saja, si B, si C, sampai Z teraniaya dengan kata-katanya, dengan riba fitnahnya, dengan pukulannya, dengan tumpahan darah, makan hak orang lain. Banyak yang teraniaya, semua amalannya sudah habis. Sehingga bagaimana dalam hadis ini bahwa dosa-dosa yang teraniaya tadi dilimpahkan kepada si ahli ibadah tadi. Dosa-dosa yang teraniaya tadi dengan kata-katanya, dengan lisannya, dengan tangannya, mungkin juga hari ini dengan perkembangan hari ini dengan ketik-ketikan jarinya di Facebook, sakit hati orang lain, maka habis pahala-pahala tadi, dosa-dosa yang teraniaya tadi diberikan kepada si ahli ibadah. Akhirnya habis, sudah bangkrut, failing, muflis. Maka akhirnya di dalam hadis ini summa turiha fitnah, lalu dilemparkan ke dalam api neraka. Naudzubillah, summa naudzubillah. Jamaah sholat Isya tarawih dan dirahmati Allah, sangat bisa sayangkan seseorang manakala demikian ibadahnya luar biasa menurut prasangka kita segala zahiriannya bahwa dia adalah ahli surga, ternyata tersimpan dosa-dosa yang ada padanya sehingga menjadikan dia bangkrut. Justru dia menjadi isi neraka Allah dikarenakan dosa-dosanya selama di dunia. Menghibah, memfitnah, menggosip, dia tidak sempat minta maaf kepada yang digosipnya, tidak sempat minta maaf kepada yang difitnahnya, tidak sempat minta maaf yang ditumpahkan darahnya, tidak sempat minta maaf kepada yang dipukulnya, tidak sempat minta maaf, minta izin terhadap harta yang dimakan olehnya. Oleh karena itu, walaupun dia ahli ibadah, dia menjadi isi neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah.
tsumma na'udzubillah. Oleh karena itu sidang jamaah rahmat Allah, mari kita berhati-hati dalam hidup ini. Kita buat filter sedemikian rupa hal-hal rambu-rambu yang dapat merugikan kita dunia dan akhirat, terutama akhirat. Mari kita hindari sehingga amal ibadah yang sudah kita usahakan, kita yang laksanakan menjadi bekal kita ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ini sajalah sebagai tausiah malam ini, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita sekalian, terutama kepada saya menyampaikan, karena di dalam menunjuk berarti ke yang menunjuk itu ke orang lain satu, kepada yang menyampaikan adalah empat. Mudah-mudahan lebih banyak menjadi iktibar kepada saya di dalam kehidupan sehari-hari, baik bercakap dan sebagainya, sehingga kata-kata yang baik atau diam saja. Jadi kalau kita tidak mampu berkata yang baik-baik, maka kita diam saja agar tidak menjadi dosa, tidak sakit hati orang lain, tidak menjadikan dosa kepada kita. Yang kepada Allah sajalah yang benar dari Allah, yang salah kesalahan saya menjadi biasa. Saya mohon kepada Allah dan mohon kepada kita sekalian. Saya akhiri, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.